Video ini adalah video tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul tugas pengenalan objek dan kelas dalam pemrograman berorientasi objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami perwakilan dari kelompok 3 akan menerangkan topik pembahasan mengenai pengenalan objek dan kelas dalam pemrograman berorientasi objek. Sebelum masuk ke pembahasan, di dalam video ini materi akan disampaikan langsung oleh anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri sebagai Arya Guna Padluraman Priyadi, Fauzan Azima, Muhammad Ihsanul Amal, Putra Febriano Nurba, dan Muhammad Dapa Saptrian. Untuk memberikan gambaran lebih jelasnya tentang objek dan kelas, mari kita mulai dengan pengenalan dasar dari pemrograman berbasis objek terlebih dahulu. Pemrograman berorientasi objek atau PBO ini adalah suatu metode pemrograman yang berorientasikan kepada objek, di mana semua data dan fungsi ini didefinisikan ke dalam kelas-kelas atau objek-objek agar saling bisa bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Model data berorientasi objek ini dapat memberikan fleksibilitas yang lebih banyak. Contohnya yang pertama itu bisa memberikan kemudahan dalam mengubah program. Yang kedua, bisa digunakan secara luas dalam bahasa pemrograman skala besar. Pemrogramer berorientasi objek ini biasa digunakan jika tahap penulisan kode program yang sudah mencapai tingkat rumit. Hal ini biasanya terjadi pada bahasa pemrograman yang tingkat bahasa pemrogramannya termasuk tinggi, sehingga membutuhkan penulisan yang lebih kompleks. Contoh bahasa pemrograman yang biasa digunakan dalam PBO, yaitu yang pertama ada Java, yang kedua ada PHP, yang ketiga ada Ruby, yang keempat ada Python, yang kelima ada C++. Selanjutnya kita akan memasuki dalam pembahasan mengenai kelas dalam PBO. Kelas merupakan cetak biru atau blueprint atau template dari objek. Kelas dipakai untuk membuat kerangka dasar yang instansiasinya menggunakan objek. Dengan kata lain, kelas yang dibuat nanti akan mendefinisikan objek. Di dalam kelas akan dideklarasikan data berupa properti atau atribut dan fungsi atau metode. Jika dianalogikan, ketika sebuah pabrik mobil ingin membuat mobil, mereka harus memiliki cetakan atau kelas yang mendefinisikan bagaimana mobil harus terlihat, fungsi atau metode apa yang dapat dilakukan oleh mobil, seperti menambah kecepatan, mengurangi kecepatan, membuka pintu, dan lain-lain. Dan atribut apa yang dimiliki oleh mobil, seperti warna, tipe transmisi, tipe lampu, jenis mobil, dan lain-lain. Baiklah, objek itu adalah sebuah inialisasi daripada sebuah kelas di mana mempresentasikan apa yang ada isinya daripada kelas itu sendiri. Isi daripada kelas itu ada dua, yaitu ada metode dan juga atribut. Keywordnya adalah objek itu adalah inialisasi daripada sebuah kelas. Kita ambil contoh dalam kehidupan nyata seperti ini. Ketika kita mengambil cetakan atau blueprint daripada mobil, nah blueprintnya itu disebut dengan kelas, dan hasil objeknya itu berupa bentuk nyata daripada bentuk mobil. Oke. Jadi kelas itu adalah blueprint, sedangkan objek itu adalah hasil nyata. Kalau saya analogikan sebelumnya bahwa kelas itu cetakan blueprint daripada mobil, dan objeknya itu adalah bentuk mobil itu sendiri. Seperti itu. Objek dianalogikan ketika kita mengambil cetakan mobil dan menciptakan sebuah mobil dari cetakan tersebut. Maka mobil itu adalah objek. Objek memiliki semua karakteristik dan perilaku yang didefinisikan oleh cetakan atau kelas, tetapi dalam bentuk nyata. Terima kasih telah menonton video kami mengenai pembahasan objek dan kelas dalam pemrograman berorientasi objek. Semoga penjelasan yang ada di dalam video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai konsep dalam pemrograman untuk teman-teman semua. Dan pastinya memberikan manfaat untuk kita semua.
Saya Arya Gunapadlu Rahman Priyadi, perwakilan dari kelompok 3, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.